warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Setiani dari Program Studi Pendidikan Biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mencontohkan salah satu penerapan dari pengajaran dalam mata kuliah metodologi pengajaran pelajaran biologi kelas 10 semester 2, yaitu mengenai dunia hewan atau animalia. Pengelompokannya adalah invertebrata dan vertebrata. Nah, silakan disimak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ajeng Setiani. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Ajeng. Nah, hari ini Ibu akan membawakan mata pelajaran mengenai biologi. Oke, Bu Mira ini mengamanahkan Ibu untuk mengajari kalian topik selanjutnya nih. Ibu juga perlu tahu nih nama anak-anak di sini siapa. Oke, Ibu absen dulu ya. Di sini ada namanya Amin. Di mana? Saya, Bu. Oh, itu Amin, pojok. Oke, Amin gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sehat. Oke, yang kedua, Mika. Iya, Bu, saya. Oh, oke, Mika itu. Ketiga, Rashid. Saya, Bu, Rashid. Oke, Rashid hadir. Dan yang terakhir ada Tito. Iya, Bu, hadir. Oke, itu Tito. Udah sehat kan ya, karena masih puasa harus semangat terus gitu. Oke, karena udah Ibu absen, terusnya sebelum itu kita akan berdoa dulu nih gitu ya. Karena untuk memulai sesuatu yang baik, alangkah baiknya kita diawali dengan membaca doa agar anak-anak di sini tuh lebih paham gitu materi yang Ibu sampaikan dan yang akan kita diskusikan gitu ya. Jadi agar mudah terserap gitu, nggak buat nantinya. Ada yang mau memimpin? Saya, Bu, Rashid. Oke, boleh Rashid pimpin doa teman-temannya? Mulai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berdoanya tuh harus ikhlas ya anak-anak. Jadi biar mudah terserap gitu pelajaran yang akan Ibu sampaikan dan akan anak-anak ini diskusikan gitu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, anak-anak di rumahnya ada yang pelihara hewan? Saya pelihara, Bu. Ada. Siapa? Rashid. Rashid apa? Pelihara hewan apa? Kucing, Oh, Bu. kucing. Oke, ada lagi? Amin, Bu. Oh, Amin. Amin pelihara apa? Burung. Oh, burung. Oh, ada burung ya. Berarti suka kicau ya, suka berkicau gitu kalau di rumahnya. Terus ada lagi? Mika juga pelihara, Bu. Oke, siapa? Oh, Mika. Mika apa? Pelihara apa? Mika pelihara ikan, Bu. Oh, ikan. Oh, ikan. Mantap nih, ada banyak ikan di rumah. Ikan apa, Mika? Ikan lele. Oh, ikan lele. Berarti ditaruh di ini dong. Di terpal gitu. Ada kolam, Oh, Bu. ada kolamnya. Oh. Oke. Nah, tadi sebenarnya apa sih Bu hubungannya, kok Ibu nanya-nanya sih ada pelihara hewan apa enggak gitu kan? Nah, karena minggu lalu boleh dong Ibu dikasih tahu minggu lalu kalian belajar apa? Tumbuhan, Ibu. Oke, kalian belajar tentang tumbuhan. Kalau tumbuhan itu termasuk dalam kerajaan atau kingdom apa ya? Ada yang tahu? Kita mau coba jawab, Bu. Oh, boleh Tito. Apa Tito? Tumbuhan masuk ke pantai. Oh iya, benar, pantai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dunia hewan gitu ya. Tentang dunia hewan. Anak-anak di sini ada yang tahu dunia hewan itu termasuk dalam kingdom apa? Kok nggak tahu? Oke, belum ada yang tahu. Oke, jadi hewan termasuk dalam kingdom animalia. Oke, sebelumnya Ibu lupa nih di awal, seharusnya Ibu menyampaikan peraturan dalam kelas ini. Dan jika anak-anak ingin ke kamar mandi atau buang air kecil, itu boleh dipersilahkan, tapi satu orang aja, nggak boleh berteman, nggak boleh banyak-banyak, oke? Dan jika ada pertanyaan, langsung aja angkat tangan dulu, ya, baru sebutkan nama dan pertanyaannya, seperti itu. Apa ada yang kurang jelas? Jelas, sangat jelas, Ibu. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi di dalam kingdom animalia ini terdapat pengelompokannya nih anak-anak. Pengelompokan apa sih, Bu? Pengelompokan dalam kingdom animalia ini ada dua. Oke, apa aja? Yang pertama ini ada invertebrata. Nah, yang kedua ini ada vertebrata. Oke, karena keterbatasan waktu juga, Ibu akan membahas tentang invertebrata aja nih ya di hari ini. Tapi Ibu mau tahu deh, ada yang tahu apa itu invertebrata? Oke, boleh Nika. Oke, Nika boleh. Invertebrata, Bu. Apa tuh, Nik? Invertebrata? Yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, benar
banget. Invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau vertebrata berarti hewan yang memiliki tulang belakang gitu ya. Tulang belakang. Oh iya, anak-anak jangan lupa disiapkan catatannya karena nanti ibu bahasnya cukup cepat nih ya. Jadi tadi vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Anak-anak perhatikan, di sini ada huruf I dan N atau in, dan perbedaannya hanya di kata depannya aja ya. Jadi ini artinya itu tidak. Jadi ya, tidak memiliki tulang belakang. Sama dengan artinya ada salah satu referensi yang menyatakan A, pakai A. Sama aja artinya itu tidak memiliki tulang belakang gitu. Kita karena anak-anak udah cukup tahu nih invertebrata itu apa, vertebrata itu apa. Ibu mau tanya nih, sebenarnya anak-anak tahu nggak ya salah satu contoh dari invertebrata dan vertebrata? Rashid, Bu. Rashid, boleh. Vertebrata, verta ikan. Oke, benar banget Rashid. Contohnya, iya bener yang dibilang Rashid. Oke, mantap. Karena kita mempersingkat waktu juga ya, ini langsung aja ibu ke bahasan selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai tentang pengelompokan hewan invertebrata. Invertebrata, salah satu pengelompokan di dalam hewan animalia gitu. Nah, invertebrata ini memiliki beberapa filum. Ayo, masih ingat urutannya? Abis kingdom Iya. film. Jadi setelah kingdom ya pasti ada beberapa urutannya dan itu akan terbagi dari beberapa film nih. Sebelum ibu kasih tahu deh, ada yang tahu apa aja film di dalam invertebrata? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi yang pertama ini ada film yang namanya Porifera. Yang kedua ada film Coelenterata. Yang ketiga ada Platyhelminthes. Yang kedelapan ada Echinodermata. Jadi ada 8 film ya di dalam pengelompokan invertebrata. Ini tadi pengelompokan. Oke, ini yang pertama. Karena minggu depan kita akan membahas tentang vertebrata. Tadi apa invertebrata? Hewan Tidak memiliki tulang belakang. yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, gitu. Ini sama ya. Nah, karena untuk mempersingkat waktu juga, ibu mau nih anak-anak di sini membentuk 2 kelompok. Jadi 2 orang. Karena duduknya udah sebangku, kayaknya udah pas nih. Rashid sama Mika, Tito sama Ami. Jadi tugasnya itu ibu mau nih, sebelum ibu nanti kita bahas di akhir, ibu mau kalian membuat mind mapping. Nah, di sini ibu ada 2 kertas. Ada 2 kertas, di belakang kalian pakai aja yang kosong. Jadi mind mapping itu apa sih Bu? Jadi mind mapping, ada yang tahu sebelumnya? Oke, jadi mind mapping itu mengambil kata kunci terpenting dalam pembahasan kita nih, gitu. Jadi pembahasan seperti apa, gitu kan? Yang ibu harapkan kalian di sini bisa menuliskan, misalkan kita membahas pengelompokan animalia berdasarkan invertebrata, gitu, pengelompokan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini terdapat nih ada 8 film. Jadi kalian di sini membuat istilahnya ringkasan, tetapi dalam bentuk mind mapping, gitu ya. Jadi kalian di sini ada yang bawa elektronik HP. Saya bawa. Oke, kalian bisa langsung searching apa aja pengertian dari ke-8 ini, gitu. Nanti dibahas di akhir, ibu akan menjelaskan seperti apa, gitu ya. Ibu bagikan dulu ya. Untuk Mika dan Rashid, ini untuk Tito dan Ami. Gitu. Oke, yang ibu mau yaitu mengenai tentang, karena udah dibagi film yang berdasarkan ada rongga tubuhnya. Dia tipe rongga tubuh yang seperti apa? Rongga tubuh. Yang kedua ini simetri tubuh, bilateral kah atau apakah? Jadi kalian di sini dibebaskan ibu mencarinya, boleh dari buku paket, dari internet, tapi dalam sumber yang terpercaya gitu. Dan yang ketiga ini tentang alat reproduksinya. Nah, anak-anak mencari di sini ketiga ini aja cakupannya. Yang pertama bentuk rongga tubuhnya seperti apa, simetri tubuh.
Dan yang terakhir ini reproduksinya dengan apa gitu ya. Dari ke-8 film ini dalam pengelompokan invertebrata. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Setelah itu akan ibu lihat dan kita akan bahas bersama-sama. Seperti itu. Oke anak-anak, waktunya habis. Nah, gimana Rashid, Mika, Tita, sama Aming? Apa udah selesai? Udah, Bu. Oke, udah ya. Coba ibu lihat. Wah, bagus banget nih punya Rashid sama Mika. Dan ini punya Tita sama Aming ya. Wah, bagus juga. Nah, sekarang perwakilan dari kalian silakan maju buat jelasin peta konsep yang kalian buat atau mind mapping dari materi invertebrata yang kalian buat tadi ya. Keren banget nih penjelasan dari anak-anak ibu. Kayaknya udah pada pinter banget ya menjelaskan tentang invertebrata ini. Ya, teman-teman. Jadi, ibu mau memperjelaskan sedikit lagi untuk memperluruskan penjelasan dari anak-anak ya. Jadi, untuk Animalia, kingdom Animalia ini seperti yang anak-anak tahu, Animalia itu apa? Ya, eukariotik, yaitu memiliki inti sel dan dia ini multiselular ya. Jadi, sel itu banyak, bukan satu unit aja seperti kita manusia gitu. Nah, terus pengelompokan invertebrata berarti tadi apa? Ya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang gitu. Dan terdapat beberapa pembagian dari invertebrata ini ya, terbagi atas beberapa filum. Tadi ada 8 yang sudah anak-anak jelaskan gitu. Dan ibu melihat dari sini ya sudah cukup baik sekali pemaparan dari anak-anak. Sekiranya apa ada yang masih kurang atau saling diskusi aja nih kita. Gak apa-apa, ibu menerima saran, kritik, ataupun pertanyaan nih dari anak-anak. Ataupun tadi ibu ada yang salah, silahkan dikoreksi ya. Ya, ada yang mau bertanya? Mika mau, Oke, Mika. Oke, kenapa Mika? Ya. Kira-kira pemanfaatan invertebrata apa ya, Bu? Oh, oke. Dari segi pemanfaatannya ya. Nah, iya. Oke, benar-benar banget nih Mika. Jadi pemanfaatan dari invertebrata ini tentunya banyak banget, luas banget untuk kita manusia. Nah, tapi ada juga nih yang merugikan, seperti pada salah satu film, di dalam salah satu film yaitu Platyhelminthes itu, seperti kayak cacing pita gitu ya. Tetapi dari semua ini banyak yang kita manfaatkan. Misalkan ada yang namanya arthropoda. Itu apa? Misalkan, iya ada udang dan yang lain semacamnya. Dan yang lainnya juga begitu, kayak misalkan porifera berada di dalam laut gitu. Di dalam laut itu kan berarti dia akan menyeimbangkan gitu ekosistem di dalam laut. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu penyertaan dari setiap hewan yang ada di sini. Walaupun ada sebagian yang merugikan bagi kita manusia gitu. Apa sudah terjawab Mika? Ya, mantap. Atau mungkin dari anak-anak lain mau menambahkan? Saya enggak, Bu. Oke, sudah cukup. Karena kita sudah membahas invertebrata, hari ini ibu punya tugas kalian membuat mind mapping juga, tetapi individu tentang vertebrata. Gitu. Ada pertanyaan? Saya nggak, Bu. Ibu hanya mematokkan ada ciri-ciri umum, asimetri apa, terus dia bereproduksi menggunakan apa gitu. Dan misal aseksual kah, seksual kah gitu. Jadi sekreasi kalian, sekreatif kalian gitu tentang vertebrata. Film-filmnya kalian bisa bebas cari di sumber yang terpercaya ya, pastinya jangan yang asal-asalan. Misalkan kayak Blogspot atau WordPress itu karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun kita dapat mengambilnya untuk membacanya, tapi terkadang tidak sesuai gitu dengan perkembangan sekarang gitu, dengan ilmu sekarang gitu. Jadi carilah referensi yang terbaru gitu, dari buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah itu boleh, dan dari referensi lain misalkan dari internet tapi dengan sumber yang terpercaya gitu. Kalian boleh WA ibu, kontak ibu kalau misalkan bu sumber ini baik apa enggak gitu, boleh banget kontak ibu ya di WA. Apa ada pertanyaan lagi anak-anak? Oke, kalau nggak ada cukup sekian mungkin ya dari ibu, karena waktunya udah cukup juga. Alhamdulillah nih anak-anak ibu hebat-hebat banget kita belajar tentang invertebrata hari ini. Semoga makin menambah wawasan anak-anak dan juga ibu pastinya ya, untuk kedepannya juga kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, kalau misalkan mau ada yang didiskusikan atau yang kurang jelas tadi ya boleh kontak ibu. Oke, untuk menutupnya mungkin Rashid boleh nih ketua kelasnya ya. Oke, boleh nih kita tutup dengan membaca doa dulu. Doa penutup mulai. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan ya ibu dalam mengajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi ya.